Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di ruang terbuka yang semula ramai di depan gedung Jadekun, sebagian besar orang bubar setelah teriakan pria berambut merah itu, hanya menyisakan selusin orang. Orang-orang ini tentu saja adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pria berambut merah itu. Kebanyakan adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan Myriad Soul Grace. Untuk beberapa alasan, pria berjubah biru yang telah menjual tulang binatang seharga 350.000 batu meta abadi juga ada di antara mereka. Wajahnya pucat pasi. Selain itu, kultivator berjubah ungu di belakang pemuda berjubah hitam tidak ditunjukkan, tetapi dia juga tidak pergi. Di kerumunan penonton lebih dari 10 mil jauhnya, pupil mata Han Li sedikit menyusut ketika dia melihat ini. Naik, pria berambut merah itu tidak melihat orang-orang ini lagi. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, cahaya hijau menyala, dan sebuah perahu terbang batu giok putih muncul dari udara tipis dan mendarat di tanah. Ada penjara cahaya merah yang berputar di atas kapal terbang. Garis-garis listrik merah melompat ke penjara cahaya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Di kerumunan di kejauhan, mata Han Li tiba-tiba berkilat dengan sedikit keterkejutan. Sebelumnya, dia merasa pria berambut merah ini agak familiar. Sekarang dia melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa fitur wajah pria itu agak mirip dengan wajah Gong Sujiu. Mungkin ada semacam hubungan darah antara keduanya. Anda pengawas utusan abadi terlalu sombong. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam lelang gedung Jadekun. Kami tidak tahu tentang pengkhianat kuil samsara. Jika Anda ingin menangkap seseorang, silakan. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Di antara lusinan orang, seorang lelaki tua berjanggut berjubah biru tahu mendengus dingin. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru, dan auranya di puncak tahap Dewa Emas akhir tidak lagi disembunyikan. Ki dingin yang aneh tiba-tiba meledak dan menyapu, menyebabkan void di dekatnya mengembun. Lapisan riak biru yang terlihat dengan mata telanjang muncul, seolah-olah akan langsung dibekukan. Cahaya merah Dharma Arai tersapu oleh riak biru, dan tiba-tiba meredup. Pria tua berkumis itu berteriak, dan cahaya biru di permukaan tubuhnya berkembang sekali lagi, berubah menjadi lingkaran cahaya seperti riak biru yang membawa kekuatan hukum Frost Extreme, menyebabkan area dalam radius lebih dari 100 kaki, di sekelilingnya diselimuti kabut biru. Dengan suara teredam, lelaki tua itu melepaskan diri dari kurungan lingkaran sihir merah dan terbang ke langit. Adegan ini terjadi dalam sepersekian detik. Para penonton hanya melihat kilatan cahaya biru di depan mata mereka, dan lelaki tua itu telah menggunakan domain roh hukumnya sendiri untuk melarikan diri. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Suara pria berambut merah itu baru saja memudar ketika Evil Ki yang kejam melonjak dari tubuhnya. Kemudian, pedang Fire Wim di tangannya bersinar terang, dan dia melambaikannya di kehampaan. Sebuah ledakan keras meletus di udara di atas kepala lelaki tua itu, diikuti dengan proyeksi Wim besar yang berapi-api muncul dalam sekejap. Kekuatan menghanguskan yang mengerikan bercampur dengan aura jahat meletus dari Wim besar yang berapi-api, menerkam ke arah lelaki tua berkumis itu, dan fluktuasi hukum yang membara langsung mengunci lelaki tua itu. Ruang domain roh biru di sekitar lelaki tua berjanggut keriting itu tiba-tiba bergetar hebat. Meski sosoknya cepat, hantu naga api mengikutinya seperti bayangan, bergerak lebih cepat lagi. Di saat putus asa, lelaki tua itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Itu adalah artefak Dewa Tombak Pendek berwarna biru. Setelah bersinar terang, itu berubah menjadi pelangi biru dan melesat ke arah proyeksi Wim yang berapi-api. Proyeksi Wim yang berapi-api membuka mulutnya dan menyemburkan api merah. Itu segera membengkak dan berubah menjadi awan api seukuran rumah.
Suara keras terdengar saat awan yang berapi-api dan pelangi biru bertabrakan lalu segera pecah. Awan api merah membengkak lagi dan menelan tombak pendek berwarna biru. Kemudian, segera berguling kembali dan menembak ke arah lelaki tua berkumis itu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Pria tua berkumis itu tenggelam dalam cahaya merah yang menyilaukan, dan jeritan marah datang dari dalam. Proyeksi Wim yang berapi-api terbang turun dari udara dan melintas ke cahaya merah yang menyilaukan. Suara ledakan datang dari cahaya merah, dan jeritan itu tiba-tiba berakhir. Cahaya merah menyala beberapa kali di langit, dan kemudian dengan cepat menghilang. Namun, lelaki tua berkumis itu telah menghilang. Melihat pemandangan ini, orang-orang lainnya menghirup udara dingin. "Jangan membuatku mengulanginya lagi," kata pria berambut merah itu dengan dingin. Orang-orang ini gemetar dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka dengan cepat menaiki kapal terbang hijau giok dan melangkah ke penjara merah. Kerumunan di kejauhan gempar ketika mereka melihat pertukaran pukulan. Wajah mereka penuh kejutan. Han Li menyipitkan matanya. Kekuatan pria berambut merah itu jelas di atas ekspektasinya. Tapi kemudian matanya berbalik dan jatuh pada dua orang lainnya. Mereka adalah pemuda kurus berjubah hitam dan kultivator berpakaian ungu di sampingnya. Mereka berdua tidak naik kapal terbang bersama orang-orang lainnya. Mata pria berambut merah itu bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat keduanya. "Maaf. Saya sangat tertarik dengan semua jenis harta roh terbang, tapi saya tidak suka duduk di gerbong penjara." Pemuda berjubah hitam itu tidak terlihat gugup saat pria berambut merah itu memandangnya. Sebaliknya, dia tersenyum dengan sikap riang. Pria berambut merah dan pria seperti bambu itu saling memandang. Kemudian, sosok mereka melintas dan pria seperti bambu itu muncul di belakang pemuda berjubah hitam. "Kaulah yang memenangkan tawaran untuk Myriad Soul Grace. Kau Husan dari kuil Samsara," kata pria berambut merah itu perlahan. "Husan, apakah kamu berbicara tentang aku? Saya pikir Anda salah orang. Tapi nama ini cukup bagus. Saya suka itu." Pemuda berjubah hitam itu merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Husan, atau haruskah saya mengatakan, rubah perak, menyelinap ke istana angsa surgawi 100.000 tahun yang lalu untuk mencuri harta rahasia. Setiap beberapa ratus tahun, dia akan melakukan kejahatan besar di domain surgawi tertentu. Kali ini, saya akhirnya memikat Anda keluar. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segeralah berserah diri. Jika Anda menyerahkan harta rahasia itu, saya akan memberi Anda kematian yang cepat." Tubuh pria berambut merah itu perlahan menyala saat berbicara. Aura panas yang lebih besar meletus seperti letusan gunung berapi, dan tanah di dekatnya langsung menjadi hitam hangus sebelum meledak. Panas yang mengerikan menghantam wajah mereka, dan orang-orang di kejauhan buru-buru mundur. "Pencuri aneh rubah perak, itu dia," gumam Master Jing yang pelan. Sedikit kejutan juga melintas di wajah Han Li. Dia telah melihat nama, rubah perak, di platform hukuman abadi di kota. Menurut deskripsi di peron, dia adalah anggota Istana Samsara yang berspesialisasi dalam mencuri semua jenis harta berharga. Kebanyakan dari mereka terkait dengan Istana Abadi dari berbagai alam abadi, dan dia akan selalu merilis informasi sebelum mengambil tindakan. Dia tidak pernah gagal, dan telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran dia begitu boros. Jelas bahwa dia tidak menghabiskan uangnya sendiri, jadi dia tidak merasakan kesulitan. Harta karun rahasia Istana Angsa Surgawi telah dicuri. "Oh, sepertinya aku pernah mendengar tentang ini sebelumnya." Pada saat itu, Master Istna Situ Bowen telah menemukan harta karun spiritual surgawi yang mendalam, dan dia berencana untuk menyerahkannya ke pengadilan surgawi. Dia bahkan telah mengadakan perayaan akbar untuk itu, dan banyak dewa emas telah berkumpul. Bahkan ada beberapa pengawas utusan abadi dari pengadilan surgawi yang hadir.
Ujung-ujungnya, harta itu dicuri 1 hari sebelum perayaan. Tes, sayang sekali. Tuan istana dan pengawas utusan abadi itu pasti telah kehilangan begitu banyak muka. Tapi kenapa kau mencariku? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan bilang kamu akan mengambil seseorang untuk disalahkan, kata pemuda berjubah hitam sambil tersenyum. Sangat memalukan bagi pengadilan surgawi untuk memiliki harta berharga yang dicuri di bawah hidung begitu banyak dewa primordial dan dewa emas. Namun, pemuda ini dengan gamblang menggambarkannya di depan umum. Itu secara alami menyebabkan keributan di kerumunan. Meski tidak ada yang berani mengatakan apapun karena kehadiran pengawas utusan abadi, beberapa orang di kerumunan masih mencibir. Pembuluh darah pria berambut merah itu menonjol di dahinya. Matanya penuh dengan niat membunuh, tapi dia tidak langsung menyerang. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota Gathering Moon. Pria berpenampilan bambu itu berkata dengan ekspresi dingin. Pria berambut merah itu mencibir dan melangkah maju. Pria berpenampilan bambu itu pun melangkah maju, mendekati pemuda berjubah hitam itu. 2 gelombang tekanan besar terpancar dari pria berambut merah dan pria berpenampilan bambu. Mereka terjalin dan mendesak ke depan. Ini benar-benar menyusahkan. Kenapa orang-orang selalu datang menggangguku sesekali? Aku hanya ingin bersenang-senang beberapa hari. Mengapa begitu sulit? Pemuda berjubah hitam menghela nafas tak berdaya. Begitu dia menghela nafas, tubuhnya tiba-tiba berputar dan berubah menjadi seutas benang perak yang bengkok. Kemudian, dia menghilang ke udara tipis. Formasi sihir restriktif di sekitarnya tampaknya tidak berpengaruh padanya. Kultivator berjubah ungu berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Dia melihat ke langit dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Seolah-olah semua yang terjadi di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Mau lari, bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Pria berambut merah itu berteriak dengan marah, dan nyala api di tubuhnya menjadi semakin hebat, dengan cepat menyebar ke sekitarnya dan langsung membentuk domain roh merah yang berukuran 10.000 kaki. Itu menyelimuti beberapa bangunan terdekat dan lebih dari setengah tempat lelang. Di dalam domain roh merah, api yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya memiliki substansi berjatuhan. Selain gedung Jadekun, semua bangunan lain dalam jangkauan domain spiritual dengan cepat meleleh dan berubah menjadi asap hijau sebelum menghilang tanpa jejak. Han Li dan yang lainnya yang menonton dari jauh mundur lagi. Untungnya, mereka berdiri jauh dari domain roh merah dan tidak terseret ke dalamnya. Tapi kemudian, jejak keterkejutan muncul di mata pria berambut merah itu. Setelah pemuda berjubah hitam itu menghilang, ia seolah menghilang tanpa jejak. Baik domain rohnya maupun indera ilahinya tidak dapat merasakannya sama sekali. Pria berpenampilan bambu itu juga mengangkat tangannya dan memberi isyarat pada saat sosok pemuda berjubah hitam itu menghilang. Seberkas cahaya hijau keluar dari tangannya dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, layar cahaya hijau besar yang menutupi puluhan mil muncul dengan tempat lelang sebagai pusatnya. Layar cahaya berbentuk belahan bumi, dan bayangan hijau seperti tornado yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di atasnya, membuat suara gemuruh yang keras. Jejak fluktuasi spasial menyebar dari layar cahaya hijau. Jelas bahwa ada mantra pembatasan ruang yang melekat padanya untuk mencegah pemuda berjubah hitam melarikan diri menggunakan teknik teleportasi ruang dan waktu. Keduanya jelas telah mempersiapkan segalanya untuk menangkap rubah perak. Setelah itu, lelaki berpenampilan bambu itu pun melihat sekeliling, mencoba merasakan jejak pemuda berjubah hitam itu. Hah! Dia tiba-tiba berseru kaget. Dia melihat bahwa kultivator berjubah ungu itu masih berdiri di domain roh api pria berambut merah dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia juga tidak mengedarkan teknik kultivasinya untuk melindungi tubuhnya.
Tapi, api merah di sekitarnya dipantulkan oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak 3 kaki dari tubuhnya. Ini adalah mata pria berwajah bambu itu menyipit, dan dia akan mencari cara untuk menyelidikinya. Tapi, teriakan nyaring terdengar saat ini. Sosok pria berambut merah itu berputar, dan pedang besar di tangannya dengan cepat menebas belakangnya. Pedang naga api yang besar memblokir cahaya pedang perak dengan suara yang tajam. Cahaya pedang perak ini sangat ramping, dan setipis sayap jangkrik. Itu memancarkan pancaran yang sangat gelap dan suram, dan beberapa karakter sihir perak samar-samar terlihat berkedip di dalamnya. Pria berambut merah itu mencibir, dan nyala api di pedang besar itu menjadi semakin kuat. Kemudian, aura yang mencengangkan meletus. Cahaya pedang hitam pecah dengan suara yang tajam. Tapi, kekosongan di belakang pria berambut merah itu sedikit berfluktuasi saat ini. Kemudian, dua cahaya pedang perak identik muncul dari udara tipis, dan menusuk ke arah belakang hati pria berambut merah itu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Pria berambut merah itu mengerutkan alisnya, tapi dia tidak panik. Dia membuka mulutnya, dan cahaya merah menyapu. Kemudian kabur, dan muncul di belakangnya. Cahaya merah menyala, dan berubah menjadi perisai bundar merah yang berukuran 10 kaki. Dentang, dentang, dua cahaya pedang perak menembus perisai bulat merah, dan bunga api beterbangan ke segala arah. Perisai bundar merah bergetar sedikit, dan cahaya merah di permukaannya berfluktuasi. Tapi, itu segera stabil. Pria berambut merah itu tidak menunggu pria berambut merah itu menghela nafas lega. Kekosongan di kiri dan kanannya tiba-tiba bergerak. Kemudian, 4 cahaya pedang perak identik muncul dari udara tipis, dan menembus tubuhnya. Kecepatannya lebih cepat dari 2 kali sebelumnya. Bahkan, mereka tampak seperti 4 petir perak. Kulit pria berambut merah itu tenggelam. Dia mengguncang pedang naga api di tangannya, dan tubuh pedang itu tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, cahaya pedang menyala merah berukuran 4 pintu muncul dari udara tipis. Masing-masing pedang memancarkan gelombang kekuatan prinsip, dan bergegas menuju 4 cahaya pedang perak. Bang, 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 3 suara teredam terdengar berturut-turut. 3 cahaya pedang hitam diblokir, dan hancur setelah mereka bertabrakan. Namun, cahaya pedang menyala yang mengarah ke cahaya pedang perak keempat tiba-tiba bergerak ke samping saat keduanya akan bertabrakan. Cahaya pedang perak terbang mendekati cahaya pedang yang menyala, dan muncul di perut bagian bawah pria berambut merah dalam sekejap. Kemudian, dengan cepat menusuk ke bawah. Di kerumunan yang jauh, Han Li melihat pemandangan ini, dan jejak keheranan melintas di wajahnya. Saat cahaya pedang menyala menyimpang, dia samar-samar merasakan aura rantai indera ilahi. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di samping pria berambut merah itu. Cahaya biru menyilaukan muncul dari udara tipis, dan berubah menjadi pesawat ulang-alik biru. Kemudian, itu mengenai cahaya pedang perak. Cahaya pedang perak dihancurkan, lalu meledak terbuka. Kakak Gongsu, apakah kamu baik-baik saja? Bayangan biru melintas di samping pria berambut merah itu. Itu adalah sosok pria berpenampilan bambu. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Saudara Wang. Pria berambut merah itu berkeringat dingin, dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia membuat isyarat tangan saat berbicara. Pedang Fire Wim terbang keluar dan melayang di atas kepalanya. Cahaya pedang merah di permukaannya bersinar terang, berubah menjadi garis-garis pedang ki merah yang membentuk formasi pedang besar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, perisai bundar merah di belakangnya tiba-tiba menyala, berubah menjadi perisai cahaya merah tebal yang melindungi seluruh tubuhnya, mencegah serangan diam-diam seperti sebelumnya. Kultivasi rubah perak hanya pada tahap awal Dewa Tai, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri selama bertahun-tahun tanpa tertangkap. Rekan Taois Gongsu,
Anda harus berhati-hati, ucap pria kurus itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan artefak Dewa Slip bambu hijau ditembakkan. Itu berubah menjadi penghalang cahaya bambu hijau yang melindunginya juga. Pria berambut merah itu mengangguk dan menyingkirkan kesombongan di hatinya. Gongsu Tian, saya pernah mendengar bahwa Anda adalah jenius nomor satu dari klan Gongsu dan memiliki reputasi hebat di penjara abadi. Jadi Anda hanya memiliki kemampuan sebesar ini. Anda masih membutuhkan bantuan dari rekan Anda. Sungguh mengecewakan, sebuah suara mengejek bergema di kehampaan di dekatnya. Tidak mungkin untuk menentukan arah suara itu. Itu adalah suara pemuda berjubah hitam. Pria berambut merah itu tampak marah, tapi kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan tidak menghiraukan provokasi pihak lain. Rubah perak dapat sepenuhnya menyembunyikan jejaknya, dan bahkan domain rohku tidak dapat mendeteksinya. Hukum apa yang dikembangkan orang ini? Dia melihat sekeliling dan bertanya secara telepati. Aku juga tidak begitu yakin. Dikatakan bahwa orang ini memiliki harta rahasia spasial yang dapat menggabungkan tubuhnya dengan kehampaan. Domain roh biasa dan indera ilahi tidak dapat mendeteksi jejaknya. Tapi bukannya tidak mungkin, jawab lelaki kurus itu secara telepati. Maksudmu, kita harus menggunakan teknik itu. Pria berambut merah itu kaget, tapi dia langsung mengerti. Cahaya hijau pada tubuh pria kurus itu tiba-tiba menjadi cerah dan menyebar ke sekitarnya, membentuk domain roh hijau yang tumpang tindih dengan domain roh api merah. Dia mengubah isyarat tangannya, dan angin puyuh hijau segera muncul di domain roh hijau, berputar dengan cepat. Pria kekar berambut merah itu juga dengan cepat melantunkan mantra, dan domain roh merah menyala berkembang. Pilar api merah muncul satu demi satu, terjalin dengan angin puyuh biru. Pilar api dan angin puyuh dengan cepat bergabung, dan pilar api merah tiba-tiba melebar. Seluruh domain api merah segera bersinar lebih terang, tetapi domain hijau tidak banyak berubah. Api tebal langsung memblokir penglihatan, dan orang-orang di luar tidak dapat melihat situasi di dalam domain roh. Indera ilahi mereka tidak bisa menyelidiki, dan mereka semua tampak menyesal. Keberadaan Dewa Tai secara bertahap dapat menyatu dengan langit dan bumi. Setiap kali mereka menyerang atau bertarung dengan seseorang, mereka dapat menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi untuk berubah. Itu adalah pengalaman yang berharga, dan bukan sesuatu yang sering terlihat. Jejak penyesalan melintas di mata Han Li, tetapi dia tidak ingin melihat perubahan kekuatan hukum. Adegan pedang api Ki tiba-tiba menyimpang dan jejak rantai indera ilahi muncul di benaknya, dan dia menghela nafas secara diam-diam lagi. Dia tidak melihatnya dengan jelas sekarang, tetapi jika dia bisa melihatnya beberapa kali lagi, dia pasti akan mengerti poin kuncinya. Jika dia bisa mempelajari metode tingkat tinggi menggunakan kekuatan indera ilahi, itu akan sangat berguna ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan. Di dalam domain roh merah, pria kekar berambut merah membuat segel tangan Lau melambai. Api merah di dalam domain roh segera melonjak dan berkumpul di udara. Dalam sekejap mata, membentuk bola api putih besar yang melayang di udara seperti matahari yang terik. Aura mengerikan dari hukum api terpancar dari matahari putih, menyebabkan kehampaan di dekatnya bergetar hebat. Wajah pria berambut merah itu sedikit pucat, dan terlihat jelas bahwa penggunaan teknik ini juga menghabiskan banyak energinya. Dia melantunkan mantra, dan tiba-tiba menggenggam kekosongan dengan satu tangan. Matahari putih berputar, dan dengan suara siulan yang tajam, benang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, dan menembus kehampaan di bawah. Kisaran serangan benang cahaya putih sangat cepat, dan dalam sekejap, itu menyebar ke setiap sudut domain api. Ketemu, mata pria berambut merah itu berbinar, dan dia mengubah gerakannya. Benang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba diluruskan, dan ditarik. Kekosongan di belakang mereka menyala, dan sesosok hitam muncul.
Itu adalah pemuda berjubah hitam. Tubuhnya terjerat oleh benang cahaya putih, dan dia ditarik keluar dari kehampaan. Jejak kejutan melintas di wajahnya yang tampan. Mati. Pria berpenampilan bambu itu melambaikan tangannya. Cahaya hijau ditembakkan, dan mengenai pemuda berjubah hitam. Itu adalah tanda hijau. Suara ledakan teredam terdengar. Setelah token hijau terbang keluar, itu langsung bersinar dengan cahaya hijau, dan berubah menjadi bayangan hijau ular dan harimau. Itu membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan pemuda berjubah hitam itu. Sebelum bayangan hijau monster itu menerkam, aura menakutkan yang bisa membuat jiwa seseorang terbang keluar dari tubuhnya ditekan. Aura ini jauh melampaui pria berpenampilan kurus itu, dan hampir mencapai puncak alam Dewa Tai. Wajah pemuda berjubah hitam menjadi gelap, dan dia tiba-tiba memberi isyarat dengan kedua tangannya. Matanya tiba-tiba menyala dengan dua cahaya perak yang menyilaukan, dan kemudian dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Tubuh pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba meledak, dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya perak, yang tersebar ke segala arah. Hampir pada saat yang sama, bayangan hijau monster itu melewatinya, dan tidak menerkam apapun. Bayangan hijau binatang itu mengeluarkan raungan, dan tubuhnya yang besar dengan cepat menjauh, dan sekali lagi memadat menjadi token hijau, tetapi cahaya yang dipancarkan jauh lebih redup. Pada saat ini, titik-titik cahaya perak itu dengan cepat menyatu di kejauhan, dan sekali lagi bergabung menjadi satu, memadat menjadi sosok rubah perak. Tetapi pada saat ini, penampilan rubah perak telah banyak berubah, dan itu mengungkapkan penampilan aslinya. Rambutnya telah berubah menjadi perak, dan matanya yang hitam menjadi perak cerah. Telinga di sisi wajahnya tumbuh lebih panjang, dan lapisan bulu perak muncul. Garis-garis cahaya perak seperti asap melilit tubuhnya, tampak sangat kabur dan agak misterius. Ketika lelaki kurus itu melihat ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk mengingat tanda hijau itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan kedua tangannya. Cahaya kristal keluar dari lengan bajunya, dan ternyata itu adalah cermin hijau kuno. Setelah cermin ini muncul, lingkaran hijau muncul di permukaan cermin, dan pada saat yang sama, dengan cepat membesar, dan langsung menjadi seukuran rumah. Rune hijau yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari cermin, dan setelah gemuruh keras, berubah menjadi bola hijau. Pria kurus itu membuka mulutnya, dan bola petir hijau ditembakkan, dan terjalin dengan bola hijau. Bola cahaya biru segera berubah menjadi bila angin biru seukuran pintu dengan busur petir biru melingkari permukaannya. Mereka menghujani rubah perak seperti hujan deras, dan kecepatan seperti kilat. Pria berambut merah itu juga memberi isyarat dengan lambaian, dan matahari putih bersinar, dan benang cahaya putih sekali lagi ditembakkan, dan mengenai rubah perak. Rubah perak menunjukkan ekspresi jijik, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, dan berubah menjadi puluhan sosok perak. Sosok-sosok ini kabur dengan cahaya perak, dan mereka tampak nyata sekaligus ilusi, dan mereka terbang ke segala arah, meninggalkan jejak bayangan. Bila angin hijau ditembakkan, dan segera menembus sosok perak ini, dan tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Benang cahaya putihnya sama, dan menembus sosok perak, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Kalian berdua tidak buruk, tapi aku sudah bermain denganmu cukup lama. Aku masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tawa kabur rubah perak terdengar lagi. Sosok perak itu tiba-tiba melesat, dan mereka meninggalkan bayangan di belakang saat terbang menjauh, seolah-olah dua domain roh tidak memengaruhi sama sekali. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria kurus itu berteriak, dan sosoknya melesat keluar. Secara kabur, dia muncul di cermin hijau kuno, dan dia membuat gerakan mantra dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya,
dan bola esensi darah menyatu dengan cermin kuno. Cermin hijau kuno segera bersinar terang, dan sinar cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya. Tampaknya terbakar, dan menjadi semi-transparan. Kemudian, itu menyala dan menyatu dengan domain roh biru. Seluruh domain roh biru tiba-tiba menyala, dan berubah menjadi cermin biru raksasa. Garis-garis cahaya biru tembus ditembakkan dari cermin, dan mereka melepaskan fluktuasi kekuatan hukum yang aneh. Sosok perak itu langsung membeku di tempatnya, seolah-olah telah dibelenggu. Pria kurus itu mengubah gerakan mantranya lagi, dan dia tiba-tiba menamparkan tangannya ke cermin. Cermin biru tiba-tiba menyala, dan benang biru tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, menembus sosok perak. Benang tembus pandang ini adalah semacam kemampuan, dan akhirnya berhasil melukai sosok perak itu. Setelah ditusuk oleh benang tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya, sosok perak itu segera terbang satu demi satu, dan dalam sekejap mata, hanya satu sosok perak yang tersisa.